Halo para meaning makers, kembali lagi di podcast Sedap. Sedap, enak banget sih bisa ngasih insight. Oke, hari ini kita akan kedatangan dua narasumber keren, dan kebetulan dua-duanya IST. Nah, yang satu insan statistik teladan, yang satu insan statistik terpercaya. Gitu. Ya, bisa memperkenalkan diri dong, Mas Ahmad Fauzi? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi Babus Firmansyah. Saya dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Sekarang emang lagi sering ngerjain beberapa proyek atau kegiatan terkait di remote sensing sih. Kalau Mbak Dewi Kris bisa perkenalan dulu sebagai insan paling terpercaya di DAPS. Oke. Halo semua, nama saya Dewi Krismawati dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Tahun ini di Ketua Tim Data Science. Data Science. Ada Data Science, ada Remote Sensing. Udah tahu kan mau ngomong apa? Saya juga nggak tahu. Oke, untuk hari ini kita rencananya ingin membahas terkait dengan penginderaan jauh, atau orang-orang mungkin mengenalnya dengan istilah remote sensing ya teman-teman. Mungkin kita langsung aja. Kalau remote sensing itu, kita mulai dari Mas Oji deh, sebagai orang yang lagi sering ngulik nih. Remote sensing itu apa sih, Mas? Jadi kalau kata-kata remote sensing itu kan ada dua kata ya. Pertama ada remote, yang kedua ada kata sensing. Nah, kalau remote itu berarti kan sesuatu yang tidak terjangkau, yang memang kita nggak menjangkau. Sensing itu semacam kita meraba atau istilahnya itu melihat data atau sebagainya. Jadi kalau dua kata itu dipadankan nih, menurut sumber yang aku baca kemarin dari European Space Agency, yaitu remote sensing itu semacam teknik data collection atau analisis untuk sebuah objek di permukaan bumi yang tidak melakukan kontak langsung dengan objek tertentu. Jadi istilahnya kita menganalisis sesuatu yang kita tidak langsung melakukan kontak dengan objek itu. Keren ya Mas Oji, sudah mempersiapkan ada remote dan juga sensing gitu. Kalau saya mungkin ngeraba remote ada di mana nih gitu. Kalau Mbak Dewi sebagai ketua tim data science, apakah relate juga dengan remote sensing yang kita bahas hari ini? Kalau di tim data science, di tahun 2024 ini kita objectionnya ada dua. Yang pertama yaitu data ICE atau Automatic Identification System, sama yang kedua kita bahas terkait remote sensing. Dan pas banget di tahun 2024 ini kita dari tim DAPS itu berkolaborasi dengan timnya Mas Ozi terkait pemanfaatan remote sensing untuk official statistik. Widih, kolaborasi ya Mbak ya? Iya, Emang BPS tuh perlu kolaborasi sih. Oke, tadi kan Mas Oji sudah menjelaskan nih tentang bagaimana kita tadi remote sensing itu apa gitu. Misalkan kita punya mata dari langit untuk melihat apa yang terjadi di bumi gitu. Emang pentingnya apa sih Mas? Untuk apa gitu? Emang penting ya kita bisa melihat sesuatu dari atas, melihat kondisi permukaan bumi itu urgensinya apa gitu? Pentingnya itu seperti gini ya. Jadi kalau misalkan kita mau melihat sebuah objek, katakan itu adalah perkebunan sawit ya. Misalkan yaitu di sebuah tempat yang remote, yang entah berantah, yang berada di pucuk gunung dan sebagainya. Kalau kita jalan ke sana, itu perlu dana yang banyak banget ya. Terus perlu tenaga yang banyak, kemudian perlu istilahnya pasti waktu juga. Nah, kalau kita pakai teknologi remote sensing, setidaknya kita bisa memotong dana tersebut tuh. Jadi kita bisa berada di tempat, bisa berada di Jakarta untuk memantau objek tersebut. Jadi kita nggak harus ke lapangan tuh untuk memantau atau menganalisis lah objek itu. Keren ya, berarti kita nggak usah kemana-mana nih, besok liburan tinggal buka Google Earth, udah berasa kayak di pantai gitu ya. Nah, kalau untuk Mbak Dewi, kan tadi dibilang bahwa kita berkolaborasi dengan direktoratnya Mas Oji di PMSS terkait dengan manfaatan data ini. Kalau boleh tahu Mbak, sejarah dari remote sensing itu kayak gimana ya? Kenapa tiba-tiba BPS ternyata sudah punya nih proyek terkait dengan remote sensing? Sebagai ketua tim data science, apakah bisa diceritakan gitu kenapa sejarahnya kita menggunakan ini gimana? Oke, jadi kalau di DAP sendiri sejarahnya di tahun 2021 di bulan Januari pertama kali sekali itu ada kita training dari ADB.
Asian Development Bank di bulan Januari kita di training terkait pemanfaatan remote sensing atau waktu itu judulnya machine learning untuk menghasilkan data kemiskinan. Kemudian di tahun 2021 juga kita berkolaborasi dengan beberapa direktorat, salah satunya Mas Ozi juga, dengan PMSS, dengan SIS, dengan STIS untuk memanfaatkan remote sensing nih. Untuk waktu itu di tahun 2021 itu adalah untuk kemiskinan. Kemudian berlanjut di tahun 2022 gitu di kemiskinan anak, dan akhirnya di 2024 ini fokusnya kita ke padi ya. Padi. Kalau Mas Oji nih kan tadi udah bilang udah ngulik dari lama nih. Lagi proses ngulik terkait dengan remote sensing, mohon maaf. Apakah nguliknya udah lama sebelumnya? Apakah sudah sebelum dari 21 yang BPS start itu atau memang di 2021 juga? Sebenarnya kalau ditanya nguliknya itu mungkin dari startnya 1 tahun sebelum 2021, itu tahun 2020 itu tuh sebenarnya ada semacam workshop dari Google namanya Geo for Good. Nama itu dibuat untuk para orang yang emang antusias terhadap remote sensing. Nah, itu kebetulan Google ngirim undangan ke BPS dan alhamdulillah kemarin dapat kesempatan ke situ. Jadi datang ke sana cuma walaupun itu cuma di Pulau Indonesia ya. Jadi itu istilahnya ada semacam pelatihan lah gimana sih melakukan istilahnya itu kayak klasifikasi dan sebagainya pakai teknologi remote sensing ini. Berarti fundamentalnya itu Mas Oji udah lebih awal ya? 1 tahun doang tapi ya. Oh ya, lumayan berarti loh Mas 1 tahun. Kalau saya boleh tahu nih, mungkin saya tanya ke Mbak Dewi dan juga Mas Pauji, kira-kira output apa sih yang bisa di-deliver dari pemanfaatan analisis remote sensing ini gitu? Mungkin gini, salah satu output yang sudah kami buat dari Direktorat PMSS itu ada yang namanya Lead Consumption Rate per Population Growth Rate. Itu yang memang dilihat dari teknologi remote sensing, terutama dia tuh melihat kayak semacam laju pertumbuhan pemukiman, konsumsi lahan terhadap pertumbuhan penduduk. Nah, itu salah satunya di situ. Kita udah bikin publikasinya. Kemudian ada juga terkait output buat yang sedang kami bikin ini terkait official statistik di pertanian. Jadi sebenarnya kita ingin memanfaatkan sisa satelit untuk melihat fase tumbuh padi seperti itu. Kalau di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, udah apa aja sih Mbak produk yang dihasilkan? Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, di 2021 setelah kita habis dapat training, kita langsung ngulik tuh terkait bagaimana pemanfaatan remote sensing untuk kemiskinan di tahun 2021. Kemudian di 2022 kita fokus ke kemiskinan anak. Jadi kita menggabungkan antara data remote sensing dan official statistik, kemudian data dari Wilkerstat yang POI, Point of Interest itu untuk mengestimasi kemiskinan anak. Terus di 2023 mulai fokus ke ketimpangan atau inequality, karena kan di 2023 fokusnya kita untuk menghasilkan data untuk mensupport indikator SDGs sampai level yang lebih kecil. Menarik nih, tadi Mas Oji bilang terkait dengan ada data populasi yang dianalisis dengan remote sensing, terus Mbak Dewi Kris bilang ada kita mengestimasi kemiskinan. Apakah kita melihat orang miskin dari satelit? Atau melihat orang-orang dari satelit atau bagaimana? Apakah bisa dijelaskan fundamental dalam pemanfaatan statistiknya itu? Kalau dari tempat aku ya terkait penduduk itu sebenarnya kita melihat sebagai perubahan konsumsi lahan itu dilihat dari lahan terbangunnya. Jadi memang kalau citra satelit itu emang bisa nangkep semacam sinyal atau sensor bahwa di wilayah ini tuh sebenarnya ada wilayah yang terbangun atau enggak. Nah, seperti itu sih. Jadi istilahnya lebih ke arah ngedetek nih sebenarnya dia itu apakah ada bangunan apa enggak. Kemudian kita coba pakai analisis perbandingan dengan tahun beberapa sebelumnya, baru nanti kita bikin lah istilahnya kira-kira pertumbuhannya berapa. Itu sih. Kalau kemiskinan gimana, Mbak? Kalau yang di 2022 di publikasi yang sudah kita hasilkan, kita menggunakan citra malam. Di citra malam itu ada salah satu variabel yang namanya net time light gitu ya. Jadi untuk melihat luminosity-nya atau tingkat kecerahan cahaya suatu daerah pada malam hari.
bila suatu daerah itu semakin terang, maka asumsinya di sana ada aktivitas ekonomi, dan apabila ada aktivitas ekonomi, maka daerah situ cenderung untuk lebih tidak miskin. Sementara untuk daerah yang lebih gelap, maka di situ ada kecenderungan untuk lebih miskin. Jadi gitu ya teman-teman, jangan lihat orang miskin dari satelit ya teman-teman ya, biar nggak salah persepsi. Kemudian nih, tadi Mas Oji bilang bisa mengidentifikasi tutupan lahan gitu. Punya potensi nggak sih remote sensing untuk hal lain, contohnya kayak isu-isu bencana alam dan sebagainya? Ada nggak sih Mas? Jadi gini, terkait bencana alam sebenarnya remote sensing juga bisa digunain sih sebenarnya. Pertama ada yang namanya remote sensing untuk kerentanan wilayah yang banjir itu. Ya, kemudian bisa pakai juga untuk kebakaran hutan. Jadi misalkan hotspot atau titik-titik kebakaran hutan di Kalimantan itu sebenarnya kita bisa deteksi itu. Biasanya pakai citra modis seperti itu. Kemudian untuk yang polusi kita juga pakai, sebenarnya bisa pakai data remote sensing yang terkait data cuaca gitu. Jadi remote sensing sebenarnya banyak hal sih, nggak cuma terkait tutupan lahan, tapi juga bisa ada cuaca sama iklim di sana. Oke, banyak ya yang masih bisa kita explore terkait dengan pemanfaatan remote sensing ini. Kalau dari pandangan Mbak Dewi, kira-kira kita bisa explore apa lagi nih Mbak? Ya kalau kita sebagai BPS gitu ya, jadi kita sebaiknya sih mungkin menggunakan data remote sensing ini sebagai salah satu data alternatif yang bisa digunakan untuk menghasilkan official statistik gitu. Mungkin bisa menghasilkan data yang berkorelasi terkait ekonomi, sosial, atau mungkin lingkungan gitu ya. Sejauh ini Mbak Dewi sudah saya tahu sudah menganalisis terkait dengan lingkungan Mbak ya. Bisa di-sharing nggak apa aja sih Mbak yang memang Mbak Dewi sudah eksplor terkait dengan pemanfaatan satelit untuk lingkungan ini? Oke, jadi kalau untuk satelit untuk lingkungan yang kita kerjakan di tim kita gitu ya, kita coba tulis itu, kita mencoba untuk melihat indikator di remote sensing khususnya terkait climate change gitu ya, perubahan cuaca, perubahan temperatur, suhu udara, curah hujan, itu apakah dia mempengaruhi terkait ketahanan pangan khususnya produksi beras gitu. Jadi kita mencoba apakah climate change ini mempunyai dampak terhadap produksi padi. Itu sih yang kita coba explore. Oke. Ternyata sangat luas banget ya pemanfaatan data remote sensing ini, tapi untuk bisa memanfaatkannya tentu kita perlu tahu dong gimana cara aksesnya, cara ngolahnya. Kalau di PMSS gimana Mas? Jadi kalau cara buat mengakses data satelit citranya gitu ya, jadi sebenarnya ada banyak cara ya. Yang pertama kalau kita pakai channel resmi, kita bisa pakai Apan, kita bisa minta data ke Apan, itu sebenarnya salah satu channel resmi. Yang kedua itu kita kalau misalkan mau yang free, kita bisa pakai Google, namanya ada Flash Google Data Engine. Kemudian yang ketiga, kita bisa juga ngambil langsung dari satelitnya sendiri seperti itu. Cuma kalau kita ngambil dari satelit, otomatis ya kita harus membersihin data itu sendiri. Tadi saya dengar ada 8 Mas ya. Boleh diceritain nggak sih gimana tatanan dari pemanfaatan data geospasial di Indonesia? Oke, jadi sebenarnya kalau dari 8-nya itu sendiri, atau sekarang namanya BRIN gitu ya, itu sebenarnya dia ada semacam katalog inderaja. Salah itu, dia tuh di situ dijelasin ada beberapa jenis citra yang dia punya. Misalkan citra sentinel 1 atau citra yang sampai dengan resolusi yang sangat tinggi, misalkan citra Pleiades dan sebagainya. Itu sebenarnya mereka punya gitu, dan itu memang ketika kita mau menggunakan citra itu, ya udah kita langsung bisa berkirim surat kepada Lapan atau bisa lewat webnya gitu. Terus juga Mas Oji tadi bilang terkait dengan tantangan-tantangan pemanfaatan data remote sensing ini seperti cleaningnya. Data cleansingnya itu lumayan menguras tenaga gitu. Kalau boleh tahu selain itu ada tantangan lain nggak dalam pemanfaatan data remote sensing ini Mas? Datanya yang besar. Kenapa? Karena namanya data citra satelit itu kan itu salah satu contoh dari big data ya. Kalau kita lihat dari 3V, pertama kita lihat dari volume, memang kalau kita lihat seluruh citra satelit untuk seluruh Indonesia itu bisa sampai beberapa giga gitu, bahkan beberapa terabyte. Kemudian untuk kasus velocity-nya
ya dia ada yang citranya itu bisa diambil tiap 1 jam, misalkan citra cuaca itu tiap 1 jam kita bisa ngambil, atau untuk sentinel itu tiap 15 harian 12 harian seperti itu. Lumayan sih tantangannya di velocity-nya, kemudian di volumenya. Kalau dari Mbak Dewi Kris, ada tantangan nggak Mbak dalam mengolah data remote sensing ini selama berada di tim data science DAPS? Kalau highlight mungkin sama seperti Mas Ozi tadi, yang pertama adalah karena volume besar berarti infrastrukturnya harus bagus. Berarti infrastruktur ini terkait kapasitasnya dia, yang datanya besar, sama memprosesnya dia juga perlu data proses komputasi yang lebih tinggi gitu, atau HPC yang sekarang ya istilahnya ya, high performance computing. Itu jadi terkait infrastruktur. Yang kedua, karakteristik masih juga di V yang masih dibahas juga sama Mas Ozi tadi. Big data itu kan punya karakteristik veracity gitu ya, terkait trusted data, di mana kalau kita sebagai BPS itu kan harus menghasilkan official statistik yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi terkait veracity-nya bagaimana kita bisa menghasilkan data dari remote sensing ini yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan, keterbandingan dengan data lain misalnya. Nah, itu terkait isu veracity, akurasi, dan ya penjaminan kualitas lah ya intinya dari data remote sensing itu. Kemudian yang terakhir juga mungkin kolaborasi, karena seperti disampaikan tadi Mas Ozi, di Indonesia itu kan yang punya data istilahnya ya, pemerintah Indonesia itu kan di bawah BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, di mana kalau misalnya BPS mau memanfaatkan data itu maka perlu berkolaborasi dengan kementerian lembaga lain. Itu juga tantangan sih, karena ketika mau pakai data dari instansi lainnya pasti ada proses, entah itu pembangunan MOU atau PKS, kemudian nanti stakeholder yang memanfaatkan. Padi ini ya masih Kementerian Pertanian juga ikut terlibat. Nah, kolaborasi antar kementerian lembaga itu menjadi tantangan besar untuk implementasi remote sensing menghasilkan data statistik. Wah, keren banget ini. Berarti menurut Mbak Dewi Kris dan Mas Oji, bagaimana sih masa depan remote sensing di Indonesia? Apakah cerah gitu? Dan juga saya ingin bertanya tentang bagaimana pemanfaatan data remote sensing ini nantinya ke depannya di BPS. Apakah akan mampu untuk menjawab tantangan bisa menjadi official statistik atau enggak? Mungkin dari Mas Oji. Ya, kalau ditanya apakah masa depannya, glowing banget ya, karena yang namanya remote sensing lah ya, itu adalah salah satu metode terbaru yang namanya istilahnya itu metode alternatif. Biasanya orang bakal melirik metode ini karena kemudahan teknologi serta manfaatnya yang ke depan yang besar. Kemudian juga memang dia bisa benar-benar mungkin cost reduction banget tuh. Misalnya kita bisa mengurangi cost di daerah di wilayah tugasnya dan sebagainya gitu. Nah, terus kalau ditanya terkait nantinya di BPS, ya mungkin secara pelan remote sensing itu bisa semacam benchmark. Kalau ditanya data remote sensing sama data survei itu bagus mana, pasti bagusan data survei, karena memang orang datang ke sana udah pasti itu bener gitu. Kalau kita kan pasti kita ada error lah dari situ. Kalau Mbak Dewi Kris, Mbak melihat masa depan remote sensing di BPS? Kalau di level BPS sendiri itu kan sebenarnya di RPJMN gitu ya, RPJMN itu kan BPS diamanati untuk menghasilkan official statistik dari sumber big data, dan itu udah masuk ke Renstra BPS 2025-2029. Nah, salah satu big data yang bisa kita gunakan dan punya peluang yang sangat besar adalah remote sensing gitu, di mana kita bisa menghasilkan data statistik, entah itu sebagai murni, sebagai feature, atau dikompilasi atau digabungkan dengan official statistik lain untuk menghasilkan indikator statistik baru gitu misalnya. Jadi menurut saya apa yang digunakan di remote sensing ini inline dengan tujuan Indonesia lewat RPJMN dan Renstra BPS khususnya. Jadi masa depannya cerah ya, glowing seperti kata Mas Ozi. Ya, glowing banget gitu. Memang dari sini sebenarnya saya pribadi sangat terkesan tentang bagaimana data remote sensing itu ternyata punya potensi yang sangat luar biasa, bisa mengintip sesuatu dari langit dan kita kombinasikan dengan beberapa data yang kita punya, mendapatkan insight yang baru. Ini kan kita BPS, sebuah badan
yang memang menghasilkan data statistik, otomatis untuk mengakses data seperti data remote sensing, nanti kita juga kerjasama sama 8 gitu kan pasti sangat bisa dibilang cukup mudah ya. Kalau bagaimana kondisi terkait dengan orang awam gitu atau orang luar masyarakat yang saya ingin nyoba nih penggunaan data remote sensing gitu. Ada sumber-sumber lain yang bisa Mas Oji dan Mbak Dewi Krismawati rekomendasikan nggak ke teman-teman yang ingin coba ngulik nih data remote sensing ini bisa dipakai apa aja gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau pertama kita tahu cara mengaksesnya ya. Cara paling gampang untuk orang awam yang untuk aksesnya bisa via Google Earth Engine. Itu paling istilahnya yang recommended lah, biasanya buat yang istilahnya mau belajar dari awal. Karena di situ sebenarnya ceritanya beberapa udah dikoreksi dan sebagainya, dan di situ memang ada tutorial step by step seperti itu. Terus setelah kita tahu cara mengaksesnya, pasti kan kita ingin tahu cara menganalisisnya. Nah, dari situ sebenarnya di Google Earth Engine dia ada beberapa tutorial untuk misalkan melakukan analisis lah, seperti itu. Terus yang ketiga, setelah kita tahu dapat cara mengakses, analisis, kita harus tahu trennya kan. Nah, sebenarnya kalau dari BRIN-nya itu sendiri ada semacam kayak BRIN Talks, dia itu semacam kayak webinar, dia tuh free juga yang bisa diakses biasanya di Instagramnya dia muncul BRIN Talks. Jadi itu dia sering update tuh istilahnya apa aja sih yang lagi beken atau lagi up to date di sini itu di remote sensing. Kalau Mbak Dewi Kris, tadi saya dengar katanya DAPS sudah buat nih Mbak tutorial gitu. Kalau boleh tahu nama publikasinya apa dan bisa dicari di mana ya? Oke, kalau publikasi pasti bisa diakses di website BPS ya. Jadi teman-teman silahkan masuk ke website BPS ya kan. Kemudian udah kita rilis, judulnya adalah Teknik Pengumpulan Data dan Preprocessing Citra Satelit. Nah, di situ itu ada beberapa sources gitu ya, website yang bisa kita gunakan untuk melakukan akuisisi data. Kemudian bagaimana sih kita melakukan preprocessing data. Jadi di situ ada tutorialnya step by step-nya. Jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini silahkan download publikasi tersebut. Di situ bisa diikuti cara-caranya bagaimana kita melakukan akuisisi dan preprocessing data kita saat ini. Oke, mantap banget nih info dari Mas Oji dan Mbak Dewi Kris. Jadi teman-teman bisa kepoin apa yang tadi sudah disampaikan Mas Oji, entah dari BRIN Talks, dan juga bisa kepoin web BPS, dan nanti dicari publikasi terkait dengan step by step pemanfaatan dari remote sensing ini ya. Nah, tapi yang paling penting adalah yang penting motivasi. Ya, jadi diharapkan teman-teman punya motivasi buat ngulik data remote sensing. Nah, untuk terakhir nih, apakah ada nih pesan dan saran gitu buat entah buat BPS itu sendiri dalam pemanfaatan remote sensingnya atau masyarakat luas? Dari Mas Oji dulu. Kalau aku sih mungkin remote sensing itu adalah sebuah ilmu yang harus kita kembangin ya, kan itu kan pasti ada lah itu. Dan memang mau nggak mau ya kita harus semakin melirik yang namanya remote sensing, karena mungkin sekarang kita mungkin powerful ya di bidang statistik dan sebagainya, cuma nanti ketika di beberapa tahun kemudian bisa jadi kita ada beberapa hambatan yang memang kita ya nggak bisa penuhi, dan salah satu solusinya adalah remote sensing itu sih ya. Kalau Mbak Dewi Kris? Kalau buat BPS ya mari kita berkolaborasi Iya, gitu ya. benar. Mari kolaborasi karena antar direktorat ini kan pengembangan remote sensingnya mungkin punya objektif yang berbeda. Jadi kita bisa kolaborasi sama-sama untuk mengembangkan remote sensing untuk menjadikan data official statistik yang mungkin menjadi target pemerintah untuk harus dihasilkan dari BPS. Kemudian kalau untuk peneliti dan masyarakat umum juga mari kita berkolaborasi bersama gitu ya, membangun pemanfaatan data remote sensing ini bisa untuk apa aja sih gitu kan. Biasanya juga peneliti di universitas, mungkin akademisi, mereka juga sudah mengeksplor banyak nih tentang remote sensing. Terus kita juga pengen tahu nih hasilnya seperti apa. Mungkin mereka juga pengen tahu apa yang BPS hasilkan dari remote sensing. Jadi mungkin kita bisa kolaborasi, workshop bareng-bareng, dan saling mengevaluasi apa yang kurang sehingga bisa improve-nya lebih baik. Oke, jadi teman-teman yang memang udah pernah explore nih terkait dengan remote sensing, nanti mungkin coba bisa komen di bawah ya, untuk siapa tahu bisa jadi masukan untuk tim DAPS, tim PMSS, dan juga BPS itu sendiri.
Ya demikian yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Nggak kerasa nih kita udah di penghujung podcast hari ini. Dan banyak hal yang bisa dipetik dari kedua narasumber kita. Jangan malas untuk eksplorasi data baru untuk mendapatkan inovasi dan menghasilkan insight yang bisa bermanfaat untuk Indonesia. Sekian dari kami. Dadah.